Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Ponto dari kelas Perbankan Syariah A semester 4. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dengan tugas UTS dari mata kuliah Metodologi Penelitian, yang dimana saya akan membahas masalah penelitian, kerangka pemikiran, dan kajian teori hipotesis penelitian. Langsung saja pada pembahasan. Penelitian dapat disebut penting bila terdapat permasalahan penelitian. Jadi sebelum melakukan riset, seseorang harus menentukan masalah penelitian terlebih dahulu. Lalu, apa sebenarnya masalah penelitian itu? Masalah berarti adanya penyimpangan dalam suatu kondisi atau situasi dari batas-batas toleransi maupun aturan yang sudah ditetapkan. Dari masalah tersebut maka akan berkembang menjadi beberapa pertanyaan, seperti penyebab masalah, bagaimana dampaknya, dan lain sebagainya. Lalu semua jawaban dan pertanyaan tersebut dijabarkan dalam karya tulis ilmiah. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan penelitian sebagai kegiatan mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data secara sistematis sekaligus objektif untuk memecahkan sebuah masalah atau menguji hipotesis. Berdasarkan penjelasan yang pertama, masalah penelitian berarti penyimpangan dari suatu kondisi terkini yang perlu dipecahkan atau diuji secara sistematis. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Itulah sebabnya saat menulis dan membuat penelitian, seseorang harus menyiapkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran membantu peneliti menentukan teori, konsep-konsep, hingga dalil yang nantinya dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel-variabel yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti sehingga berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kajian teori hipotesis penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan arti hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial, sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis memiliki persyaratan atau ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh peneliti. Adapun beberapa ciri-ciri rumusan hipotesis menurut Soesilo pada tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau declarative statement, bukan kalimat tanya. Pernyataan tersebut sebagai pandangan peneliti berdasar hasil kajian teori yang digunakan. Peneliti harus konsisten atau tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian yang mendalam untuk teori yang digunakan dalam menyusun hipotesis. Selanjutnya, yang kedua, dalam penelitian eksperimen, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan, atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dalam hipotesis, sedikitnya ada dua variabel yang diteliti. Selanjutnya, yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji atau testabel selain menjelaskan tentang cara atau teknik pengukuran masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam bagian metodologi penelitian juga harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis sendiri. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya mengenai masalah penelitian, kerangka pemikiran, dan kajian teori hipotesis penelitian.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.